Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sudah siapkah untuk mengikuti pembelajaran? Nah, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, pastikan anak-anak sudah sarapan dengan makanan yang bergizi, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Dan tak lupa pula, mintalah bantuan orang tua untuk menemani kalian selama proses pembelajaran. Baik, seperti biasa juga, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, agar selama proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan sebagai rasa syukur kita atas kesehatan yang diperoleh hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, dan pembelajaran ke-6. Nah, materi kita kali ini yaitu akan membahas tentang penggunaan kosakata dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya. Yang kedua akan membahas mengenai aturan yang berlaku di rumah. Dan yang ketiga akan membahas mengenai perkalian dua bilangan caca. Nah, kegiatan kali ini memiliki tujuan yang pertama agar anak-anak dapat menemukan 4 kosakata yang berkaitan dengan keanekaragaman benda berdasarkan wujudnya. Sekaligus anak-anak akan mengetahui makna dari kata tersebut. Dan anak-anak akan menemukan kata-kata benda yang dihasilkan dari proses pengamatan di lingkungan rumah masing-masing. Nah, selanjutnya anak-anak akan mengetahui juga aturan yang berlaku di rumah, manfaat yang diperoleh jika kita mematuhi peraturan. Nah, selain itu, anak-anak juga akan mengetahui bagaimana cara menghitung perkalian. Seperti biasa, nanti Ibu akan membagikan kalian media pembelajaran serta lembar kegiatan pada hari ini. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai belajarnya. Anak-anak, Ibu sudah mengirimkan kalian teks bacaan dengan judul Wujud Benda. Dibaca dulu ya. Sudah? Nah, dari teks tersebut kita dapat mengetahui bahwa teks yang kalian baca terdiri dari beberapa kosakata, di mana setiap kata memiliki maknanya masing-masing. Apa sih makna kata? Makna kata adalah maksud atau arti yang dimiliki oleh setiap kata. Jadi, setiap kata memiliki artinya masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui arti dari kata yang diucapkan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menemukan kata-kata, kosakata yang ada di dalam teks bacaan tersebut. Sekaligus kita akan mengetahui apa sih maknanya. Nah, dari teks tersebut kita mengetahui bahwa terdapat kata wujud. Wujud memiliki arti bentuk atau rupa yang dapat diraba. Ukuran memiliki arti besar sesuatu. Padat memiliki arti benda yang isi dan bentuknya tetap. Cair memiliki makna bersifat seperti air atau encer. Gas memiliki makna bersifat ringan seperti udara. Nah, pada pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah tahu kan bahwa contoh benda padat yaitu seperti sendok yang dimasukkan di dalam gelas. Nah, bentuk sendoknya tidak berubah kan, tetap bentuk seperti sendok meskipun dimasukkan ke dalam gelas. Sedangkan contoh cair, seperti anak-anak ketika anak-anak menuangkan air dari botol ke dalam gelas, maka bentuk airnya akan mengikuti bentuk gelas tersebut. Sedangkan contoh gas ketika anak-anak meniup balon. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, anak-anak dapat menuliskan kata beserta makna yang sudah kita bahas barusan ya. Anak-anak bisa menuliskan di buku masing-masing. Sudah? Nah, kalau sudah, Ibu akan membagikan kalian lembar kegiatan yang pertama. Dibaca dulu ya. Sudah kalian baca? Nah, pada kegiatan kali ini anak-anak akan melakukan pengamatan.
anak-anak akan mengamati benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian. Jadi anak-anak setelah melakukan pengamatan akan memasukkan nama benda yang kalian temukan ke dalam tabel yang sudah disediakan. Kemudian anak-anak sesuaikan benda tersebut termasuk benda padatkah, cairkah, atau benda gas. Dikerjakan sekarang ya anak-anak. Anak-anak, ibu sudah mengirimkan kalian sebuah video dengan judul Menjadi Anak Baik. Nah, anak-anak bisa menonton dulu ya. Sudah ditonton? Nah, kalau sudah, apa sih isi dari video yang kalian tonton? Iya, betul. Jadi video itu berisi tentang perilaku-perilaku yang sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah. Nah, pada kegiatan sebelumnya, anak-anak tahu kan apa yang dimaksud aturan? Ya, benar. Aturan adalah segala sesuatu yang dibuat untuk dipatuhi. Sedangkan yang dimaksud aturan yang berlaku di rumah adalah aturan yang dibuat dan untuk dipatuhi jika kita ada di rumah. Contohnya seperti yang ada pada video. Jadi ada anak tidur siang. Ada anak mengerjakan PR ketika di rumah. Ada contoh anak membantu membersihkan rumahnya. Nah, dari video yang kalian tonton, ada yang masih ingin ditanyakan? Jika tidak ada, ibu sudah membagikan kalian lembar kegiatan yang kedua. Kalian bisa baca dulu ya. Sudah? Nah, jadi dari lembar yang kalian baca barusan, kalian akan melakukan sebuah kegiatan lagi. Kegiatannya yaitu kalian akan menemukan perilaku-perilaku yang ada di dalam video yang kalian tonton. Nah, setelah itu kalian menuliskan manfaat jika kita mematuhi aturan yang ada di rumah tersebut. Nah, setelah itu kalian juga akan menuliskan akibat yang terjadi jika kita tidak mematuhi aturan rumah. Nah, semua ditulis berdasarkan video yang kalian tonton ya. Kalian bisa tulis di buku tulis masing-masing. Dikerjakan dari sekarang. Nanti kalau sudah selesai, anak-anak bisa foto terus dikirimkan ke ibu. Anak-anak, ibu sudah mengirimkan kalian video lagu dengan judul Belajar Perkalian. Nah, anak-anak bisa menontonnya terlebih dahulu. Anak-anak juga bisa sambil menyanyikannya. Hal tersebut dilakukan agar anak-anak dapat mengingat kembali materi tentang perkalian yang pernah kita bahas sebelumnya. Sudah ditonton? Nah, bagaimana? Masih ingatkah dengan perkalian? Ya, benar. Perkalian adalah penjumlahan berulang dari bilangan-bilangan yang sama. Baik, untuk selanjutnya ibu akan memberikan kalian contoh soal. Kalian bisa jawab di buku masing-masing ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalian bisa menjawabnya di buku masing-masing. Dijawab sekarang ya. Sudah? Nah, anak-anak, ibu juga akan memberitahu bahwa 3 dikalikan 4 sama dengan 12. 4 dikalikan 3 juga sama dengan 12. Tetapi 3 dikalikan 4 memiliki arti yang berbeda dengan 4 dikalikan 3. 3 dikalikan 4 dapat kita artikan yaitu 4 sebanyak 3 kali. Jika 4 dikalikan 3 yaitu memiliki arti 3 sebanyak 4 kali. Seperti itu anak-anak. Jadi meskipun jumlahnya sama, hasil akhirnya sama, tapi dalam segi arti itu memiliki arti yang berbeda. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Wah, hari ini anak-anak sudah melakukan kegiatan dengan baik. Untuk menambah pemahaman anak-anak, ibu akan mengirimkan kalian soal evaluasi yang ada di link bawah ini ya. Nanti seperti biasa, anak-anak dapat mengklik link yang ibu kirim. Kemudian, anak-anak bisa langsung mengerjakan soal yang ibu bagikan ya. Selamat mengerjakan. Wah, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Anak-anak ibu sudah melakukan semua kegiatan dengan sangat baik. Mulai dari belajar penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang berkaitan dengan benda berdasarkan wujudnya, belajar makna kata, melakukan pengamatan benda yang ada di sekitar,
mengetahui manfaat yang diperoleh jika kita mematuhi aturan, akibat yang diperoleh jika kita tidak mematuhi aturan. Nah, untuk hari ini bisa kita akhiri dulu. Nanti kita bisa bertemu di pelajaran selanjutnya, yaitu di tema 3. Anak-anak, tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Jangan lupa untuk berdoa agar kita tetap diberi kesehatan dan semoga kita bisa segera ketemu. Nah, seperti biasa, sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.